Abang, weh. Abang udah pulang, Kak. Terus gimana nih, Kak? Ya nggak gimana-gimana lah. Ya umpatilah PA. Ah, gimana sih? Kakak lah yang umpatin. Kan kakak yang bawa ke sini. Ah, diumpetin kemana ini? Mana besar lagi? Ah, tahu ah. Jadi bingung aku. Nih kalau kena marah sama abang, ini semua karena kamu ya. Enak aja, kita salah berdua lah. Hah, Kak, umpetin di sana aja. Di belakang sofa besar itu. Cepat, Kak. Sabar, PA. Di sini. Iya. Iya, masih susah di sini. Kak, apa sih nanti ketahuan? Udah ketahuan lah, Kak. Abang udah lihat kita. Tapi ini masih kelihatan. Kamu bantuin, Kak. Itu laptop abang kan? Kok ada di situ? Habis kalian buat apa? Ah. Kita buat belajar, Bang. Iya, Bang. Kita minjam bentar buat cari jawaban PR kita. Soalnya jawaban PR kita tuh susah, Bang. Bawa ke sini. Bentar, Bang. Kita belum selesai. Masih tinggal sedikit lagi. Nanti kalau udah selesai, langsung kita kembaliin kok, Bang. Ayolah, please kembali. Bawa ke sini sekarang. 1. Ini, Bang. Makasih, Bang. Jangan marah. Hehe. Ini kok ada. Gimana sih, Kak? Belum Kakak hapus ya? Aduh, mampus kita berdua. Udah, perasaan udah Kakak hapus barusan. Masa? Kenapa kalian berdua? Kok malah ribut sendiri? Ini itu kita nonton bentar kok, Bang. Baru bentar kok, Bang. Baru satu film. Film itu aja belum kelar tuh. Kita jujur kok, baru sebentar. Percayalah. Kalian buat nonton. Udah mulai nakal lagi kalian berdua ini ya. Abang udah berapa kali bilang sama kalian? Laptop abang jangan dibuat nonton. Semua tugas kuliah abang ada di sini. Nanti kalau sampai ada yang kehapus, emang kalian berdua bisa bikin lagi? Kalian sebenarnya udah dewasa loh. Tapi kok nggak ngerti apa yang dibilangin. Kalau abang udah bilang nggak boleh, berarti ya nggak boleh. Abang aja nggak pernah nonton di laptop ini. Kalian berdua malah enak-enak aja. Kalau kalian nggak bisa gunain, laptop itu rentan banget isinya kehapus. Abang, kita juga bisa pakai laptop tahu. Bahkan kita berdua juga punya laptop. Bukan abang aja yang punya kali. Terus kenapa kalian gunain laptop abang? Ih, abang, kayak nggak tahu aja. Laptop kita nggak ada koneksi internet. Abang kan tahu sendiri, mama pelit, papa pun pelit. Masa laptop kita cuma dikasih untuk belajar, sekali digunain untuk nonton, internet langsung habis. Habis itu, mama marah-marah lah sama kita. Kan nggak afdol punya laptop rasa nganggur. Buat belajar aja mana asik. Malah bikin otak mumet yang ada. Kita berdua kan juga mau santai-santai nonton drakor. Tapi apalah daya, mama kempelit. Pelit banget pokoknya. Hah? Pelit. Lupa atau pura-pura lupa? Kalian berdua itu sama-sama punya handphone loh. Kedua handphone kalian itu mama yang beliin datanya. Ngomong itu jangan asal aja. Asal kalian berdua tahu ya, kerjaan mama itu bukan untuk beliin paket data kalian aja. Kalian setiap hari belanja loh. Maaf lah, Ma. Lupa aku. Ke bawah suasana dikit. Hehe. Ayo kalian berdua bantuin mama. Bantuin apa, Ma? Ya pakai nanya lagi. Ya bantuin masak lah. Soalnya bibi pulang kampung. Tapi Ma, kita berdua ada janji sama abang untuk belajar bareng. Iya, belajar bareng. Kapan? Ayolah bang, ikutin alur aja dulu. Please, bantuin lah. Ayo, tunggu apa lagi? Bantuin mama sini. Abang sama papa kalian itu belum makan loh. Mama pun belum sempat masak apa-apa. Ayo, bantuin mama sini. Kalian berdua dengar nggak? Bang, abang, bantuin mama sana. Nanti abang pinjamin laptop abang untuk kalian nonton. Soalnya abang juga udah lapar nih. Yang benar kan bang? Asik. Ayolah gaskan, kita bantuin mama tercinta.
길 잃은 동네 마주한 태양 가라앉은 공기가 쓸쓸한 방황 스며든 햇살 맴도는 이 멜로디 언젠가의 바램들이 Ini udah atau belum ya, Ma? Soalnya adonannya udah agak kental gitu. Aduk dulu terus, soalnya bayam ini belum selesai Mama racik. Ayo adekku, semangat. Biar aku bantuin videoin aja dari sini. Apalah kerjamu? Ah, jangan video-videoin juga lah. Norak kali. Entah apalah di video-videoin. Gak guna itu, bikin hilang harga diri iya. Yeah. Jangan salah, ini ada gunanya kok. Buat ngonten Facebook Pro, kan lumayan. Untung-untung dapat cuan. Assalamualaikum. Ada tamu kayaknya di luar. Assalamualaikum. Biar aku aja yang cek, Ma. Ya iyalah kamu. Assalamualaikum. Kakak yang waktu itu ya? Nyariin abang ya? Cie-cie, kuy-kuy. Ada calon kakak ipar nih. Apa sih Cicie? Iya, kakak kesini nyariin abang kamu. Dia ada di rumah kan? Dia udah pulang kan? Oh, ada kok kak. Abang udah pulang kuliah. Ayo, silahkan masuk ke dalam kak. Silahkan duduk kakak cantik. Iya. Kenapa? Oh, enggak ada kok kak. Kakak itu cantik banget. Bang, woi bang, ada pacar abang nih. Bang, cewek abang datang ke sini. Abang dengar nggak sih? Cewek. Kakak bukan cewek abang kamu. Kita temenan doang kok. Bukan. Bukan atau belum nih? BTW, abang aku itu setia orangnya. Mumpung sekarang dia lagi jomblo. Ayo dijawab. Mungkin. Fix calon kakak ipar. Siapa itu yang datang? Lupa. Maaf ya kakak, aku tinggal dulu. Aku mau bantuin mama. Iya. Abang, cewek abang nungguin nih. Kasian dia nunggu. Abang gak punya cewek, abang jomblo. Abang mau fokus kuliah. Soalnya abang mau ngejar mimpi-mimpi abang. Lari dong kalau dikejar. Mau fokus kuliah? Baru aja mau enak-enak ngadem, udah digangguin. Nih pasti ada maunya tuh bocah. Makanya teriak-teriak nggak jelas. Kebiasaan. Cewek abang di ruang tamu. Abang jomblo. Kok abang gak pakai baju? Mau ngadem. Ada cewek loh bang. Beneran ada cewek. Maaf, gue nggak tahu kalau beneran ada tamu. Ya Allah, hamba nggak niat kok. Mau taruh di mana harga diri gue ya? Gue taruh di dengkul aja kali ya. Sans, gunain muka badak. Ih, pandangannya indah sekali. Lo nggak keberatan kan kalau gue nggak pakai baju kayak gini? Soalnya gue itu tadi lagi ngadem di kamar. Kirain tuh bocah main-main kalau ada tamu. Soalnya tuh bocah kayak gitu biasanya. Tau-taunya malah beneran ada tamu. Tamunya cewek lagi. Kalau gue mah sans-sans aja sih. Sering-sering kayak gitu nggak apa-apa kok. Hah?
Maaf keceplosan, jangan didengar. Ih, bisa-bisanya nih mulut bicara kayak gitu. Lo ganteng banget sih, makanya gue keceplosan. Hah? Ganteng. Tumben kesini sendiri, mana cowok lo? Kok nggak bareng? Cowok gue? Iya, yang sering nganterin lo ke kampus. Masa lupa? Ah, lo salah paham. Itu abang gue, dia juga masih kuliah, meski dia jarang ngampus karena kerja. Oh, abang lo. Gue kirain pacar. Maaf, gue nggak tahu soalnya. Gue sangka kalian tuh pacaran. Siapa itu yang datang? Itu loh ma, cewek abang. Cantik loh ma. Cewek abang? Masa? Kok dia nggak ada cerita sama mama? Beneran loh ma. Kalau mama nggak percaya, ayo kita intip aja. Oh, dia ceweknya. Lagi ngomongin apa mereka? Kok mama nggak dengar? Kita berdua juga nggak dengar loh ma. Maaf nggak sopan. Lo kesini ada keperluan apa kah? Maaf, pertanyaan gue agak rada-rada. Gak apa-apa kok. Gue kesini cuma mau ngembaliin buku lo yang gue pinjam 2 minggu yang lalu itu loh. Nih. Makasih ya. Gue lupa bawa tadi ke kampus, jadi gue belum kembaliin tadi. Jadi ya, karena gue udah terlalu lama minjam, jadi gue anterin aja ke sini. Nggak apa-apa, gak usah buru-buru juga sih sebenarnya ngembaliinnya. Ma, kok aku mencium ada bau-bau gosong ya ma? Kayak rambut kebakar gitu. Astaga, mama jadi lupa. Mama tadi kan lagi masak ayam. Ya ampun. Astaga, udah gelap gini juga warnanya. Hadeh, pakai gosong segala. Mana ini rusak lagi. Gue pulang dulu ya. Makasih atas bukunya. Perlu gue anterin kah pulangnya? Nggak usah repot-repot. Gue kesini bareng sopir kok. Jadi lo nggak usah antarin gue. Gue bisa sendiri kok. Oh, Nggak sengaja kepencet. Gue pulang dulu ya. Bye. Sampai ketemu di kampus. Akhirnya harta karun tak ternilai harganya berhasil gue foto. Lumayan buat pajangan. Nanti gue jadi wallpaper juga. Ih, senengnya gue. Apakah ini yang namanya jodoh? Belum apa-apa aja udah dikasih lihat sama gue. Ih, gak kebayang kalau udah jadi milik gue sepenuhnya. Cie-cie abang. Astaga, kalian berdua ini. Bang, itu udah jadi pacar abang kah? Cantik juga. Iya. Ya, cantik juga calon kakak ipar kita weh. Ah, kalian berdua ini apa-apaan sih? Padahal umur kita bertiga itu nggak jauh beda loh. Tapi kenapa kalian kekanak-kanakan kayak gini? Padahal kalian udah SMA juga. Ya itulah gunanya kita punya abang.
biar kita bisa manja-manja. Senang tahu kayak gini. Iya kan kak? Ngacak sana. Pantas kalian bersikap kayak gitu. Memalukan. Abang yakin nih, kalian berdua pasti udah punya pacar ya. Makanya gatalnya minta ampun. Kita nggak punya pacar. Siapa bilang kita punya pacar? Abang jangan ngawur. HP kalian yang bilang. Abang udah lihat tadi malam HP kalian. Pesan yang masuk dari kontak yang bernama Hani dan Sayang. Jadi kalian kelas 1 SMA udah enak-enakan pacaran ya? Belajar sana yang benar. Bang, Hani itu nama teman kita bang, yang sering kita palakin. Mungkin dia minta uangnya dikembaliin kali. Memalak. Jadi gini kerjaan kalian selama di sekolah. Lihat aja, besok abang datangin sekolah kalian. Terus abang akan ngomong sama guru kalian agar kalian itu diawasi dengan ketat di sekolah. Janganlah bang, kita nggak boleh lagi kok, janji nggak lagi. Terus yang nama kontaknya Sayang itu siapa? Abang. Apa? Abang yang kamu kasih nama Sayang? Gak ada nama lain apa? Salah kah bang? Ya suka-suka aku lah bang. Lagian itu kan HP aku. Jadi ya bebas lah. Istirahat kalian lah. Abang capek mau istirahat. Nah apa lagi sih? Jangan pura-pura lupa lah bang. Laptop yang abang janjiin itu mana? Ayo di kamar abang aja. Ye asik. Akhirnya dapat nonton. Ye. Virgo, iya apa? Kamu sudah punya pacar kah? Atau ada cewek yang dekat dengan kamu gitu? Aku belum punya pacar pak. Dan mungkin gak akan punya sih. Loh. Nggak kenapa nih? Normal kah? Nggak mau cari calon istri? Menurut aku pribadi nih ya, pacaran itu buang-buang waktu, gak guna. Udah pacaran itu bisa buat dosa. Nanti kalau nggak jodoh, gimana tuh ceritanya? Udah susah payah jagain dia, udah saling bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi nyatanya hanya jagain jodoh orang lain aja. Bang, aku kembali ke jiwa remajaku nih. Zaman sekarang tuh ya bang, orang-orang tidak memikirkan sedetail yang abang pikirkan itu. Abang pernah lihat nggak sih, bocah-bocah SD, mereka itu kebanyakan udah pacaran loh. Padahal mereka itu belum tahu apa itu cinta. Masa iya bang kalah sama mereka? Sip, jagonya soal cinta. Jadi nggak heran lah ya kalau dia tuh playboy. Apaan tuh playboy? Ya ampun, abang itu datang dari planet mana sih? Apakah ini efek samping gara-gara seumur hidup jomblo ya bang? Ya seenggaknya update lah bang. Playboy itu orang yang punya banyak cewek bang. Ya begitulah kira-kira. Berarti kalian berdua ini aku nggak ikutan sama sekali bang. Masa nggak percaya? Kamu katanya belum punya pacar alias jomblo. Udah berani bohong sama abang ya? Dalam beberapa jam aja udah 2 kali abang mendengar hal yang paling tidak suka abang dengar. Udah malakin anak orang, sekarang playboy.
Bisa-bisanya kalian berdua bohong sama abang. Nanti habis makan, ikut abang ke kamar. Abang ingin mendengar semua kebohongan kalian. Jika kalian berdua tidak jujur sama abang, maka mulai saat itu juga kalian akan dapat hukuman dari abang. Hah? Itu semua kebohongan kamu aja ya kak. Aku ini nggak ikut-ikutan loh. Apaan? Keduanya kalian. Sifat papa itu, Pak, pindah kali sama abang, bakal lebih parah. Dewasa kali kan sifat papa. Lihat tuh, itu sifat kamu kan waktu muda kamu dulu. Banyak cowok, tapi ujung-ujungnya yang bisa memenangkan hati mama cuma papa. Ya iyalah ya, kan papa cowok tertampan. Ih, jangan ingat-ingat lah, Pak. Geli mama. Mama milih papa karena papa yang terbaik waktu itu. Akankah aku akan menjadi versi abang yang kedua? Kenapa kamu? Aku kalah sama kakak mah. Di sekolah gak ada cewek yang tipe aku mah. Alhasil aku jadi jomblo sendirian. Sedangkan kakak tuh asalkan cantik pasti diembatnya. 2 hari setelah itu pasti diputusin. Habis itu cari lagi. Malu aku satu sekolah sama kakak mah. Mana kita berdua mirip banget lagi. Terkadang malah aku yang jadi sasaran amukan cewek-ceweknya yang merasa terselingkuhin itu. Padahal yang keroknya kan dia mah. Tunggu dulu nih, malu satu sekolah atau malu karena masih jomblo? Ya dua-duanya lah. Padahal gantengan aku juga. Baik hati lagi. Ma, Pa, siapa yang paling ganteng di antara kita bertiga? Abang yang ganteng, kakak yang ganteng, atau aku yang ganteng? Mama papa harus memilih dan berikan jawabannya. Anak mama ganteng ketiganya lah. Kan cuma satu yang gadis di keluarga ini. Tapi kalau menurut papa, kalian gak ganteng. Yang ganteng cuma papa seorang. Kaca, mana kaca? Yang serius lah, Pa. Jangan bercanda. Jangan ada yang sakit hati ya. Kalau papa bilang gini, kalau untuk sekarang, yang ganteng di mata papa cuma abang kalian. Karena dia udah lebih sedikit menghabiskan uang papa. Karena sekarang dia udah bisa kerja. Sedangkan kalian masih boncos. Tapi kalau untuk wajah, kita semua ganteng kok. Betul sekali, Pak. Mama setuju sekali dengan kata-kata papa. Mungkin karena kalian berdua kembar kali ya. Makanya sifatnya manja berlebihan. Padahal kalian berdua udah SMA loh. Yang berpikir dewasa gimana nih yang dimaksud? Pikir buat anak itu. Seketika perut mama langsung terasa kenyang ya, Pak. Mama ke dapur dulu. Mau ngapain ya enaknya ini? Papa juga seketika langsung kenyang. Papa mau mandi dulu ya. Bye. Apa-apaan kalian berdua ini? Heran abang sama kalian. Gak bisa gitu memfilter omongan sebelum diucapkan. Buat malu aja. Orang tua itu loh, bukan teman kalian. Percuma kalian berdua ini disekolahin. Ayo ikut abang ke kamar. Jangan marah-marah lah bang. Nanti cepat tua loh. No. Gimana besti gue? Ketemu sama Virgo nggak? Ya langsung ketemu lah. Kan gue langsung nyamperin ke rumahnya. Oh besti gue, kenapa suara lo kayak lemas gitu? Adakah hal yang membuat lo sedih? Wahai besti gue, kalau ada, marilah curhat. Tadi gue dengar Virgo bilang kalau dia nggak punya pacar. Wahai anak muda, bukankah itu hal yang bagus? Itu artinya tidak ada kutu kupret yang bakal halangin lo sama Virgo. Jadi kenapa lah lo ini murung kayak beginung? Seharusnya lo kan bahagia besti. Ingatlah untuk selalu senyum di wajah lo meski menahan berak. Tapi Virgo nggak mau pacaran katanya. Dia bilang dia cuma mau fokus kuliah. Yang bener lah si Virgo ini ya. Wahai besti gue, coba dengar ini. Sepertinya dia nggak peka dengan perasaan orang lain. Kalau ada pun 1000 cewek yang suka sama dia, belum tentu dia akan ngeh.
Sepertinya cowok seperti itu perlu disadarkan mah. Kalau enggak akan ngerti dia. Terus gimana dong? Percuma dong gue suka sama dia, sedangkan dia nggak sadar soal perasaan gue. Sedih banget loh. Apalagi kalau sampai tadi anggap. Menurut gue nih ya Safira, lo harus bertindak lebih agresif. Seperti nembak dia duluan, atau gomelin dia, atau cium dia secara diam-diam. Ngaco banget usulan lo. Gue bukan cewek murahan ya. Masa iya gue mau cium-cium aja? Mau taruh di mana harga diri gue? Nanti kalau gue cium dia malah benci gue. Wahai besti gue, otak lo aja tuh yang kotor. Kan gue udah kasih kata perumpamaan atau yang artinya tidak berpatokan. Tapi itu bukan tipe gue banget. Murahan banget. Oh ya udahlah kalau begitu, biar gue aja yang godain Virgo. Nanti kalau Virgo suka sama gue, lo jangan pernah cemburu ya. Ih, jangan gitu dong. Masa lo tega? Lo kayak gitu sama gue, hati gue ini sedih loh. Oh iya, kita ngumpul-ngumpul yuk. Udah lama kita nggak seru-seruan bareng anak-anak. Gimana menurut lo? Wah, itu ide yang bagus tuh. Tapi di rumah siapa nih? Di rumah gue aja. Nanti lo kabarin yang lain untuk ngumpul di sini. Jangan lupa beli daging juga ya sebelum kesini. Nanti bakar-bakar kita. Oke deh, siap. Jangan lupa Virgo lo ajak juga ya. Menurut gue ini adalah awalan yang bagus untuk lo Safira. Kira-kira dia mau nggak ya diajak? Soalnya selama ini kan Virgo nggak pernah gabung bareng kita. Coba aja dulu. Soalnya kan teman-temannya sering nongki bareng kita. Gue yakin kalau lo yang ngajak dia pasti mau kok. Oke deh, nanti gue coba. Tapi sebelum itu lo coba hubungin dia duluan. Ya, kalau gitu gue pulang dulu ya. Nanti malam kita seru-seruan di rumah lo ini. Apalagi kalau sambil pacaran. Oke deh, bye. Iya halo. Ada apa sih Mas Beb? Kamu udah kangen ya? Kamu emang ada di mana sekarang? Kenapa terdengar suara alam lepas gitu? Aku lagi ada di rumah Safira. Oh, Baru aja aku mau cabut. Udah langsung kamu telepon aja. aku mau kita... Mau apa Mas Beb? Bilang aja. Ayolah. Aku mau kita putus. Oh, kamu mau putus? Iya, aku mau beneran putus dengan kamu. Oh, putus. Hah? Apa? Putus? Kamu pasti bercanda kan? Tersabik-sabik hatiku. Aku ini kamu bilang begitu. Kau melukai hati mungilku. Oke, kalau begitu kemauanmu. Lebih baik aku bundir aja. Gak guna aku masih hidup. Kenapa kau tegas sekali sama adek Mas Safira? Bantuin gue sini. Mau minta bantuin apaan sih? Tiga kali kau Mas. Bantuin ngapain sih? Kok malah nangis? Lo tolong lempar batu ini tepat di kepala gue ya. Yang keras lemparnya. Ngapain Jir? Aneh-aneh aja permintaan lo. Gue udah gak sanggup hidup Sel. Gue mau mati aja. Mas Bebek tega banget sama gue. Dia mau putusin gue. Hah? Oh gitu. Kalau lo memang beneran udah bosan hidup, gue bisa kok bantuin lo. Apalagi kalau mukul orang, lempar orang pakai batu. Seneng banget gue. Sekarang aja yuk. Sel, emang gue nggak cantik ya? Emang nggak anggun ya? Lo cantik-cantik aja kok. Sedikit mirip pelakor. Baru tahu lo Sel. Tapi kenapa Firenzo minta putus sama gue? Lah masa? Kapan dia ngomong kalau dia mau putusin lo? Barusan dia kan telepon gue. Dia bilang dia mau putus sama gue. Emang apa sih kurangnya gue? Banyak sih. Terus mana HP lo sekarang? Noh, di sana habis gue lemparin. Sakit hati gue. Tega banget dia sama gue. Padahal gue secantik ini kan. Jangan-jangan dia udah ada cewek lain di hatinya. Beb,
Woi Beb, jawab dong Beb. Beb. Masih utuh aja HP ini ternyata. Kenapa nggak sekali lo lempar dengan keras supaya langsung hancur nih HP? Beneran lo minta putus dengan Nazira? Kejam banget lo. Kenapa nggak dari dulu aja minta putusnya? Sekarang lihat tuh, udah tersep sayap hatinya katanya. Mau minta bundir dia barusan sama gue. Ih, aku cuma bercanda loh Beb. Mana mungkin beneran aku mau putusin kamu. Dapat kamu aja susah waktu itu. Masa iya aku lepas? Ih, yang benar mamasku sayang. Kamu buat aku kaget aja tahu nggak sih mas? Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Hati mungilku ini mudah tersobek-sobek loh mas. Iya sayang. Aku cuma bercanda aja Pak kata kok. gue teh. Enak banget kalian bucin pakai mas mes. Cicoy kali. Iri bilang sel. Ma, boleh nggak ma? Kalau teman-teman aku nanti datang ke sini, soalnya kita udah lama banget nggak ngumpul bareng gitu. Iya boleh. Kapan sih mama pernah ngelarang kamu membawa teman-teman kamu ke sini? Yang mama larang itu kamu tuh berduaan dengan cowok, apalagi di tempat sepi. Gimana nih, udah punya pacar kamu sekarang? Kalau udah, kenalin dong sama mama calon mantu mama. Boro-boro punya pacar mah, gara-gara mama sering nasehatin aku jadi milih-milih mah. Alhasil, aku tidak nemuin cowok dengan tipeku. Sekarang sih, ada aku nemuin cowok dengan tipeku. Menurutku lumayan cocok lah. Tapi apa? Dia udah punya pacar. Setahu aku, enggak sih ma. Dia masih jomblo. Dia milih nggak pacaran. Kayak gimana ya ma? Dia itu kayak bapak-bapakan ustadz gitulah. Dia bilang pacaran itu dosa lah. Dia bilang pacaran itu buang-buang waktu lah. Kalau udah ada jodoh pasti ketemu kok. Daripada pacaran dari kecil yang ujung-ujungnya hanya pacarin jodoh orang lain. Pokoknya pemikiran dia itu kayak anak muda zaman sekarang lah ma. Kalau menurutku dia itu sealim-alim gitu lah ma. Wah, mantu idaman mama banget itu Safira. Mama suka mantu kayak gitu tuh. Cakep juga kan orangnya. Cakep sih ma. Bahkan di kampus dia malah jadi cowok populer nomor 1. Jadi rebutan cewek-cewek lah pokoknya. Mana yang rebutin dia itu cewek-cewek cantik lagi. Tapi nggak ada yang diterima. Lah aku gimana? Udah nggak cantik. Nah, nyadar diri kau. Tumben waras. Oh iya ma, adek gantengku mana? Kok aku nggak lihat dia dari aku pulang kampus? Ya mau kemana lagi selain ke kamar? Kamu kan tahu dia rejek kebo. Tidur dia mah. Ah, aku gangguin dia. Ah. Adik kakak. Jangan sampai ribut juga kalian. Awas saja kalau sampai ribut, mama lempar kalian keluar. Iya ma. 길 잃은 동네 마주한 태양 가라앉은 공기가 쓸쓸한 방황 스며든 햇살 맴도는 이 멜로디 언젠가의 바램들이 언젠가의 약속들이 Kenapa lah mereka udah besar gini malah sifatnya kayak bocai. Mana pada manja-manja lagi. Ini kalau mereka udah pada nikah pasti udah bisa punya anak nih. Tapi ya juga sih, aku juga nggak mau mereka berdua cepet-cepet dewasa. Aku masih pengen ngelihat mereka bertingkah lucu. Perasaan baru kemarin mereka berdua ngompol di kasurku, tapi terasa sekilas aja. Sekarang mereka udah sebesar aku aja. Cuma sifatnya aja yang belum. Playboy. Safira, cewek yang sering bantuin aku dalam kegiatan kampus. 알기 어려운 Iya, 너의 halo.
Nanti lo ada urusan nggak? Lo nggak ada lagi sibuk kan? Enggak, gue mah lagi santai-santai di kamar bareng adik-adik gue yang lagi pada turu. Emang ada apa? Nanti kita ngumpul bareng yuk di rumah Safira. Sekalian mempererat hubungan pertemanan. Lo nggak pernah kan ngumpul bareng kita soalnya lo sih terlalu milih-milih teman. Oh, nggak milih. Gimana ya? Gue kalau nggak diajak sama orangnya langsung ngerasa nggak enak aja gitu. Ngapain ngerasa nggak enak? Teman-teman lo tuh semuanya udah setuju mau ikut. Tinggal lo aja yang belum. Oh, gitu ya. Lihat nanti deh. Nanti gue ikut kalau ada waktu. Cialah kalau ada waktu. Ya udahlah. Bye. Baru jam segini malah turu. Lihat aja, kakak gangguin kamu. Salah sendiri, ngapain kebo? Hahaha. Woi, bangun woi. Hari udah sore. Apaan sih? Kok gua janji kakak kalau emang gak ada kerjaan mending keluar sana, ganggu aja. What to do what? Anjir, kakak tabol ya. Punya ada satu malah gak ada asik-asiknya. Ya ampun, enak banget tidurnya kayaknya. Dasar kebo. Oh iya, kalau aku telepon Virgo, kira-kira diangkat nggak ya? Nanti malah diabaikan lagi. Ah, bodo amat lah kalau nggak diangkat. Mana itu nomor Virgo? Virgo, ayolah diangkat. Ah, Safira, tumben dia nelfon gue. Iya, halo, ada apa, Sel? Ih, dia manggil gue dengan Sel. Ih, oh my god. Hai Virgo, kita ngumpul-ngumpul yuk di rumah gue. Rame-rame kok. Lo kan belum pernah ke rumah gue. Nanti kita ngeseru bareng anak-anak di rumah gue. Lihat nanti ya. Kalau nggak ada halangan, gue pasti usahakan datang kok ke sana. Oh, oke, gue tunggu ya. BTW, gue minta maaf karena udah ganggu waktu lo. Lo pasti lagi belajar kan? Iya nih, gue lagi nyelesain tugas kampus. By the way, tugas lo udah siap kah? Belum gue cek, udah selesai apa belum? Soalnya tugas gue share sama abang gue. Wah, enak lo ya punya abang. Kalau gue mah kerjaan sendiri aja. Mau minta bantuin sama kakak, tapi kan dia dosennya. Jadi, karena kakak lo dosen, jadi lo nggak bisa minta bantu sama kakak lo gitu? Bisa sih, tapi kan dia pulangnya udah maghrib. Mau minta bantu sama dia, gue mah yang kasihan. Dia pasti udah capek banget itu. Gue matiin dulu ya, malah keenakan ngobrol. Sampai jumpa. Wih, ya ampun, gue nggak menyangka banget. Ternyata kalau ditelepon, Virgo asik banget. Apa tuh kak? Kakak punya cewek ya? Wah, cie abang. Kui, ada calon kakak ipar beneran nih. BTW, calon kakak ipar kita kakak yang cantik tadi kan bang? Widih, aku kira cupu ternyata suhu. Sepuh nih bos, senggol dong. BTW, udah berapa lama kalian pacaran? Apalah, nggak jelas banget. Mana ada orang pacaran. Cewek yang tadi tuh namanya Safira.
Dia yang selalu bantuin abang di kegiatan kampus. Oh, nama kakak itu Safira. Masa sih abang gak ada hubungan apa-apa sama dia? Hubungan apa sama siapa? Abang beneran udah pacaran. Mendingan kalian tidur lagi aja sana daripada gangguin abang. Gak guna tidur di kasur abang ini. Nanti kalau kami ngompol gimana? Kalau masih ngompol udah segede itu, abang potong sampai habis punya kalian. Ih, takutnya. Kembali ke kamar kalian sana. Oh, gak mau. Aku pengen tidur di kasur abang. Hickory dock. Hah, mulai lagi. Udah kayak anak 2 tahun aja. Gak malu apa sama diri sendiri. Udah tua juga. Aku pengen sama abang. Suatu saat jika abang sudah nikah, kami gak bisa lagi manja-manja. Abang akan nikah. Gak usah takut kalian. Palingan kalian tuh yang bakal dulu nikah. Kalau aku gak akan nikah, aku sama kayak abang. Kalau kakak pasti langsung punya 5 istri sekali nikah. Kalau boleh, kenapa enggak, ya kan? Hehehe. Kamu ini. Saya mau belanja loh. Baru kali ini aku mendapatkan pelanggan yang sangat-sangat stylenya. Panggil saya Nona atau Non. Gak salah nih, panggil Non. Ya, mau belanja apa Non? Non bisa pilih-pilih dan lihat sendiri. Maaf ya Nona, kalau ruko saya ini masih kecil. Ya iyalah, namanya juga orang miskin. Mbak nggak lihat apa? Saya itu orang kaya. Jadi tolong layani saya itu dengan baik. Udah untung saya mau belanja di sini. Meskipun rasanya saya malas banget sih. Apalagi kalau belanja di tempat orang miskin. Ih, kecil lagi. Ide banget. Baiklah kalau begitu, saya akan layani. Oh ya jelas lah. Cepetan dikit. Sabar, orang sabar disayang Tuhan loh. Iya Non, Non mau beli yang bagaimana? Bagian sini? Atau Non mau beli bagian yang sini? Atau yang bagian sini? Yang mana Non? Ih, beli semua yang ada tertulis di sini. Capek saya ngomong, bikin gerah aja. Luntur nanti make up saya. Udah capek-capek saya dandan mulai dari subuh. Udah secantik ini juga, masa iya harus luntur? Ih, nggak banget deh. Iya deh, saya iyain aja biar cepat kelar. Ya ampun, cepetan dong Mbak. Lelet amat sih. Kamu sebenarnya mau niat jualan atau enggak sih? Udah capek saya berdiri di sini. Udah kram kaki saya gara-gara kamu. Pilih semua yang tertulis di kertas ini. Jangan sampai ada yang tertinggal. Tolong sabarkan saya ya Tuhan. Oh, harus terus ngawasin dia. Takutnya dia nipu aku lagi. Soalnya penjual mereka kayak gini suka licik. Karena yang dipikiran mereka itu cuma uang dan uang. Aku harus tetap melihat gerak-geriknya. Jangan sampai dia nambahin harga barangnya. Aduh, jadi beginilah kalau belanja di tempat orang miskin. Udah pelayannya buruk, mbak-mbaknya juga lelet. Nyesel banget saya nyampe ke toko ini. Udah atau belum Mbak? Lama amat sih. Yang cepetan dikit apa? Iya, sabar Non. Ini saya lagi ngisi bagian yang top up gain 200.000 serta ngisi pulsa 20.000. Jadi Non yang sabar ya. Ya ampun, ini nenek-nenek udah bau tanah juga masih mau top up gain. Ngapain matanya kayak gitu? Mata kamu kok kayak begitu? Kamu lagi lihat saya ya? Dengan ekspresi seperti itu. Ih, kamu itu jangan iri ya sama saya. Saya tahu kok kalau saya itu orang Ya kaya. ampun, ini nenek-nenek pengen aku smedon, tapi gimana lah ya, aku dosa. Untuk top up dan pulsanya udah beres ya Non. Dan untuk belanjanya Non juga udah saya hitung semuanya. Jadi totalnya Rp3.359.000 ya Non. Non bisa bayar cash atau pakai kartu. Apa? 3 juta?
Nggak mungkin saya belanja sebanyak itu. Ya ampun, ini tempat panas banget. Gak ada AC apa ya? Kalah sama mobil saya yang ada 3 AC di dalamnya. Kok miskin banget sih kamu? Masa iya di toko nggak ada AC? Bikin saya kepanasan, tahu nggak sih? Nanti luntur make up saya. Oh my god. Iya, kalau soal itu saya minta maaf ya Bu. Cash atau pakai kartu Bu? Nona lah, malah pakai ibu-ibu. Saya itu masih muda loh. Oh iya, tadi kamu bilang 3 juta. Itu kamu pasti salah dalam menghitungnya. Gak mungkin saya belanja sebanyak itu. Nggak mungkin saya salah ngitung Non, karena saya ngecek barangnya juga pakai mesin. Jadi nggak salah lah saya ngitung. Ya ampun, ini nenek-nenek kelihatan banget miskinnya. Heh, ngapain kamu ngeliatin saya kayak begitu? Baru pertama kali lihat orang kaya cantik ya? Gak usah norak. Ya udah, nih saya bayar pakai cash ini. Banyak kan uang saya? Ih, menyesal banget saya belanja di tempat orang miskin ini. Apa tante-tante gaji betul jadi orang? Jangan halangi jalan saya. Kamu itu punya mata nggak sih? Udah jelas saya mau lewat, malah berdiri di situ. Dasar. Tante kan bisa geser ke bagian yang lain. Ngapain harus ngereok di situ? Ini tante udah norak, rempong lagi. Kamu masih anak-anak aja udah berani kurang ajar ya? Dasar nggak berpendidikan. Anak zaman sekarang gak ada sopan santunnya. Heran saya, bikin kesel aja. Ih, luntur semua make up saya. Ih, itu tante-tante muncul dari mana sih? Kok ada ya tante-tante modelan kayak begitu? Najis banget, iu. Mbak, ada pembalut. Saya butuh 3, Mbak. Oh, tentu ada, Kak, di sebelah sana. Ini, Mbak, uangnya. 3 juta cukup kan? Iya, udah cukup kok, Kak. Astaga, beli pembalut seharga 3 juta. Ini baru anak sultan. Kelihatan banget baunya anak orang kaya sih. Nggak kayak yang tadi, kayak opet yang ada. Mana AC-nya pakai AC ilahi lagi. Dasar tante-tante. Gimana Bu? Udah siap? Kalau udah siap, kita berangkat sekarang. Iya Pak, saya udah siap. Cepetan jalan Pak. Takutnya saya dilihat oleh ibu-ibu di sebelah sana. Malu saya. Mundur Pak. Stop. Ngapain polisi itu natap aku kayak begitu? Naksir kali ya? Saya udah punya suami, anak 3. Jadi nggak usah ngelirik-ngelirik aku kayak begitu deh. Ayo, Ya jalan, Pak. ampun, nasib saya lah jadi polisi jalanan. Yang sabar ya. Orang sabar disayang Tuhan loh. Ih. Ini semua tuh gara-gara Papski. Bisa-bisanya mobil aku disita oleh Papski. Terpaksa aku harus bawa mobil butut ini. Udah warnanya jelek. Kalau kayak gini kan image gue sebagai cewek cantik menurun drastis jadinya. Berdua mau beli daging wagyu ya Mbak? Oh siap Kak. Yang merek apa Kak? Yang standar aja Mbak. Soalnya kita tuh orangnya sederhana, nggak punya banyak uang.
kalian berdua ini temanya cewek yang barusan keluar dari toko ini ya? Wah, kalian semua anak sultan ya? Oh iya, apa kalian kesini juga mau beli pembalut harga 3 juta itu ya? What? Soalnya cewek yang tadi itu beli pembalut harganya 3 juta. Beli pembalut harga 3 juta? Ih, emang ada ya tante pembalut harga 3 juta yang dijual di toko ini? Oh iya mbak, pembalutnya merek apaan ya? Yang harganya 3 jutaan itu? Sebenarnya kakak yang tadi bukan membeli pembalut, tapi mengambil casing HP-nya. Soalnya dia pesan lewat online gitu. Oh, jadi pembalut yang dimaksud pembalut HP ya? Iya, mungkin kakaknya ngasih alamat toko ini di paketnya. Makanya mamang kurir bawa ke sini. Tadi saya loh yang hubungin dia untuk datang ke sini. Kebetulan di paketnya ada nomor HP-nya. Ini ya kakak-kakak. Iya mbak, dibungkus kalian. Kamu ini saya lihat mirip banget loh dengan cewek yang tadi. Apakah kalian saudaraan atau kalian kembaran? Soalnya mirip banget saya lihat. Kayak pinang dibelah dua gitu. Woi iya woi, baru ngeh gue. Nggak mungkin, saya nggak punya kembaran yang hidup. Kata mama saya, kembaran saya udah tiada. Ini kakak-kakak udah selesai saya bungkus. Totalnya 2 juta. Maaf mbak, saya nggak bawa uang cash. Saya bayar pakai kartu ini, bisa nggak mbak? Oh, ya tentu bisa dong kak. Ya ampun, gue juga lupa bawa uang lagi. Nggak apa-apa, kan ini udah dibayar semuanya kok. Ini kak, makasih. Ih, untung kali lah lo bawa black card. Wah, kakaknya kaya banget ya. Sempat-sempatnya bawa black card. Nggak takut hilang kah? Rugi banget kalau hilang itu. Iya mbak, kita duluan mbak. Wih, itu pasti anak kuliahan semua. Kayak betul mereka. Iya.